Shalom bagi kita semua. Berita firman Tuhan pada hari ini terambil dari 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Judul berikut, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari Yohanes 1 berbicara kepada kita itu adalah kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus hidup menurut perintah Tuhan, seturut dengan perintah Tuhan. Apapun yang menjadi permasalahan kami, apapun juga dan perbuatan kamu, itu kita serahkan kepada Tuhan. Dan kita serahkan kepada ajaran Kristus. Ajaran Kristus itu tidak ada yang salah. Banyak ajaran di luar sana yang mengatasnamakan bahwa ajaran Yesus itu salah. Itu enggak benar. Bagi setiap orang Kristen, bagi setiap orang-orang percaya bahwasanya ajaran Kristus itu mendatangkan kebaikan, mendatangkan keselamatan bagi kita semua. Oleh sebab itu, kita jangan pernah meninggalkan ajaran Kristus. Kita tetap hidup di dalam Kristus. Kita tetap hidup di dalam kasih. Seperti apa yang diajarkan oleh Yesus, bahwasanya Yesus mengajarkan kepada kita semua untuk mengasihi. Dan oleh sebab itu kita mengasihi sesama kita dan juga kepada Tuhan. Karena apa? Dengan mengasihi, maka setiap orang yang kita jumpai pasti akan terberkati. Kita memberikan kasih kepadanya, bahwasanya Tuhan datang untuk memberikan kita keselamatan, memberkati kita selalu di mana-mana kita. Dan sebab itu kita harus waspada. Seperti yang di ayat 7 berkata bahwasanya. Ayat 7 berkata bahwasanya di dunia ini kita tidak tahu banyak aliran-aliran sesat, banyak sekte-sekte, banyak ajaran-ajaran baru yang mengatasnamakan bahwa ajaran Kristus itu tidak benar dan lain sebagainya. Mengapa mereka membuat ajaran-ajaran tersebut? Karena mereka berpikir bahwasanya ajaran Kristus kan tak benar. Ayo mari ikut ajaran kami. Dan bisa engkau membandingkan ajaran Kristus yang sesungguhnya dengan ajaran kami. Itu jika ada orang seperti itu yang engkau jumpai, engkau langsung harus memperingatinya bahwasanya ajaran Kristus itu yang benar. Ajaran Kristus tidak pernah salah. Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi manusia, untuk menghakimi orang-orang yang baik dan orang yang jahat. Tidak ada ajaran Kristus yang mendatangkan malapetaka, pencobaan, penderitaan. Tetapi ajaran Kristus mendatangkan segala perbuatan yang baik kepada kita. Dan oleh sebab itu, kita sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan, tebarkanlah pemberitaan firman Tuhan kepada banyak orang. Dan tebarkanlah kasih kepada semua orang, agar semua orang di dunia ini bisa terberkati. Dan jika engkau melihat banyak-banyak orang-orang yang menyesatkan kita jauhi, kita peringatkan dia, kembalilah ke jalan Tuhan. Apa yang kau lakukan itu tidak benar. Apa yang kau laksanakan itu tidak benar. Semua yang kau lakukan itu tidak benar. Jika benar-benar yang kita dapat itu adalah orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang mengatasnamakan bahwasanya ajaran Kristus tidak benar. Kenapa dia berbicara bahwasanya ajaran Kristus itu tidak benar? Ya karena dia gak percaya Yesus Kristus itu pernah datang sebagai manusia di dunia. Dia gak percaya akan ajaran Kristus. Dan dia bilang berkata, ajaran Kristus kan gak benar. Mana buktinya kasih keselamatan yang datang kepada kita? Mana buktinya apa yang ku minta yang Tuhan kabulkannya kapan gitu? Berarti dia orang yang gak sabar. Sama seperti di video sebelumnya tentang saya berbicara tentang bersabar dalam penderitaan. Ini adalah salah satu orang yang tidak bersabar dalam penderitaan. Kita harus mencontoh seperti
seperti di video sebelumnya yang saya ceritakan, itu adalah seperti petani. Duduk diam melaksanakan pekerjaannya, itu mencangkul, menanam dan lain sebagainya. Dia menunggu hasilnya dengan penuh sabar gitu. Dan jika hasilnya sudah ada, dia baru menjualnya kepada pasar dan lain sebagainya, dan bersyukur kepada Tuhan, karena seorang petani itu ada orang-orang yang benar-benar tulus dan bersabar dalam akan hasil panen. Dan beberapa petani ada yang juga seperti kayak emosi gitu. Kapan nih hasil-hasil petani, hasilku ini gitu. Hasilku ini kapan tumbuh gitu. Aku mau cepat-cepat kejar target. Ya, itu salah besar. Berarti dia tidak mengikuti ajaran Kristus. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tetaplah di dalam ajaran Kristus. Ajaran Kristus telah berbicara kepada kita bahwasanya Kristus datang ke dunia, Yesus datang ke dunia sebagai manusia untuk menyelamatkan umatnya. Dan pada nantinya Yesus datang ke dunia ini, kita tidak tahu di mana Tuhan akan menghakimi orang yang baik dan orang yang berbuat jahat. Dan kita sebagai orang yang rohani tetaplah terus memberitakan ajaran Kristus kepada banyak orang. Sehingga apa? Sehingga setiap orang yang mendengar ajaran Kristus bisa terberkati, bisa curahan Roh Kudus datang ke dalam hati, dan dia hidup di dalam kasih, hidup di dalam damai sejahtera. Oleh karena Yesus telah memberkati dia, dan dimanapun dia berada tetap terus dia mengandalkan Tuhan. Dan sebab itu Tuhan memperingatkan kepada kita untuk selalu berwaspada kepada orang-orang yang mengatasnamakan dia adalah nabi, yang datang untuk mengetok setiap orang rumah, untuk mengajak orang tersebut untuk berkumpul dan berantusias dalam ajarannya. Padahal dia itu adalah seorang yang jahat, yang bisa saja menyesatkan engkau, yang bisa saja memasukkan engkau ke dalam penderitaan yang cukup panjang, dan bisa saja engkau terpengaruh oleh karena ajarannya yang mendatangkan bahwasanya permohonan bisa datang sekali dan pada akhirnya engkau jatuh ke dalam dosa. Oleh sebab itu kita banyak berdoa. Kita minta kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap di dalam ajaran Tuhan. Jauhkan aku dari ajaran-ajaran yang bisa saja menjatuhkan aku. Tuhan pasti mendengar itu. Dan Tuhan akan menjawab doa kita di hari yang tepat, waktu yang tepat. Dan Tuhan akan berbisik kepada kita bahwasanya kita akan selalu terlindungi oleh Tuhan jika kita benar-benar membaca pemberitaan firman Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mendengar, menyanyi, dan menyembah nama Tuhan. Dan oleh sebab itu, inti pemberitaan firman Tuhan ini berkata kepada kita adalah kita harus tetap berada di dalam ajaran Kristus. Jangan pernah lari dari ajaran Kristus. Dan janganlah kita untuk melakukan kejahatan kepada banyak orang. Dan yang paling penting adalah jangan jemu-jemu berbuat baik kepada setiap orang, sehingga setiap orang yang kita jumpai, kita buat baik. Kita berikan kasih pemberitaan Tuhan, bahwasanya firman Tuhan ini adalah ajaran yang baik untuk diri kita dan kepada banyak orang lain. Sehingga orang-orang yang mengataskan Nabi tersebut bisa hilang dari dunia ini, dan dia bisa kembali ke jalan Tuhan dan mengikuti ajaran Tuhan. Dan senantiasa selalu Tuhan memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Tuhan selalu menemani kita, Tuhan selalu memberikan kita keselamatan, damai sejahtera, dan berkat. Dan oleh sebab itu, kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang rohani, beritakanlah pemberitaan firman Tuhan. Sebarkanlah pemberitaan firman Tuhan kepada banyak orang, dan jauhkanlah orang-orang yang mengatasnamakan dia adalah nabi, dan padahal ia adalah sebenarnya orang jahat yang untuk diutus oleh ajarannya untuk membawa setiap orang supaya masuk dalam ajarannya dan memberitakan ajarannya kepada banyak orang, dan ajaran Kristus berkurang. Selamat hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semangat dalam melaksanakan aktivitas setiap harinya, dan juga tetap terus hidup di dalam ajaran Kristus dan senantiasa selalu
memberitakan kabar baik kepada banyak orang, hidup di dalam kasih, dan selalu senantiasa menyembah dan bernyanyi serta memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati.